Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa'ada qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ya ayyuhat thullab, para santri Ponpes Imam Syafi'i Tarakan Kaltara juga, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa kaum muslimin. Sebagaimana para ulama menjelaskan, di antaranya makna takwa begitu banyak yang dijelaskan oleh para ulama.
yang dibawakan oleh para khutbah, para asatidzah ketika di majelis-majelisnya, ketika di khatib mimbar Jumat. Adapun makna takwa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, ini yang membuat kita ingat akan hari berbangkit. Beliau menyebutkan terhimpun dalam 4 kalimat yang diakhiri dengan huruf lam. Ya, takwa tersebut. Yang pertama adalah al-imanu bil jalil, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lam yang pertama. Yang keduanya adalah al-amalu bi tanzil, yakni beramal dengan apa yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Jalla Jalaluhu ya utus para rasul yang diakhiri dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita tercinta. Oleh karenanya seorang ketika dia beramal wajib harus untuk mengikuti syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW jika dia ingin mudah menjawab pertanyaan tentang siapa orang tersebut, yakni dihadirkan Nabi kita Muhammad SAW, mudah menjawab dia adalah Muhammad Rasulullah, maka ikuti syariat Rasulullah SAW tatkala di dunia. Terkadang seorang kaum muslimin ketika dia beramal, ya, beribadah kepada Allah yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu, namun dengan tata cara ibadah yang tidak disyariatkan, tidak diajarkan, tidak dianjurkan Rasulullah SAW, maka dia termasuk celaan, bahkan amalannya tertolak. Bukan lafaz atau kalimat atau Al-Quran yang dibawakan yang tersalahkan, namun terkadang yang sering dilakukan kaum muslimin adalah tata caranya. Seperti contohnya seorang ketika dia masuk ke dalam WC, harusnya membaca doa yang diajarkan Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim, inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Namun dia membaca surah Al-Baqarah, kemudian dia membaca surah Al-Ikhlas, kemudian dia membaca Al-Falaq, An-Nas, maka ini bukan Al-Qur'annya yang salah, namun metode pelaksanaannya, tata caranya yang tidak tepat, yang tidak diajarkan Nabi SAW tatkala masuk ke dalam WC. Dan banyak hal-hal yang demikian. Maka al-amalu bitanzil, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang dia beramal, ya, makna takwa tersebut. Yang kedua, lamnya yang terakhir adalah beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya SAW yang diamanahkan kepada ya para rasul. Yang terakhir adalah penyempurna ya agama sebelumnya, yakni Islam yang diembankan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya adalah al-qanaatu bil qalil, merasa puas dengan apa yang sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa rezeki. Ya. Yang keempatnya adalah al-istidadu liyaumir rahil. Semuanya itu intinya adalah untuk persiapan seorang hamba datangnya kematian. Ya, datangnya ya satu negeri kepastian, negeri seorang mukmin, negeri yang sungguhnya akhiratnya, yang dunia akan dia tinggalkan setinggi apapun jabatan yang dia miliki di yayasan mungkin misalnya, di pondok pesantren mungkin misalnya, di tempat-tempat yang lain, kedudukan yang tinggi, tahta, jabatan dan yang lainnya, maka semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya berpulang kepada negeri yang sungguhnya akhiratnya tergantung dari amal saleh yang dia lakukan. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala dan para tulab, marilah kita semangat untuk beramal saleh, untuk menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang dia bertakwa kepada Allah, beramal saleh, tentunya dengan amal saleh dia menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan Ali bin Abi Thalib, yakni al-amalu bin tanzil, beramal dengan apa yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya juga ada namanya syarat ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan ada namanya rukun ibadah. Ya, ini harus kita penuhi. Di antara seorang hamba hebatnya bagaimana dia beramal saleh sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia beramal saleh sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun syarat yang pertama dia tidak penuhi, yakni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadahnya pun tertolak. Ataupun seorang dia ibadah kepada Allah, apapun nama ibadahnya, dia sholat, dia puasa, ya melakukan hal-hal yang sunnah sesuai dengan dalil dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ikhlas kepada Allah misalnya, namun tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka amalannya juga tertolak. Oleh karenanya kita penuhi syarat ibadah tersebut agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadahnya, yang penting disyariatkan oleh Allah melalui Rasulnya SAW. Kemudian yang kedua adalah penuhi rukun ibadah. Ya, apa rukun ibadah seorang hamba ketika beribadah kepada Allah? Yakni adanya ya 3 syarat yang dipenuhi rukun ibadah tersebut. Secara umumnya rukun ibadah ada 3. Ya, yakni cinta kepada Allah, kemudian khauf, takut kepada Allah ibadah tersebut, kemudian raja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam kitab Majmu' al-Fatawa
yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu disusun oleh seorang ulama ya di zamannya atau setelahnya yang bernama Syekh Abdurrahman ya bin Muhammad bin Qasim Al-Hanbali, menjadi 37 jilid. Ya, beliau menyusun fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka di jilid yang ke-21 halaman ke-15, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala ba'du salaf, berkata sebagian para ulama salaf, ya, rukun ibadah itu terbagi menjadi 3, yakni man abadallaha bil hubbi wahdah, siapa yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan modalnya cinta kepada Allah saja, karena kita sebutkan tadi 3, tapi dia beribadah kepada Allah, kata ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengutip perkataan para ulama salaf, beribadah hanya sekedar modalnya ya, rukunnya hanya cinta kepada Allah, maka kata beliau bahwa zindik, dia adalah orang zindik. Zindik itu orang yang dia jasadnya Islam, mengaku Islam, namun dia benci kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya cinta, sehingga pun dia melenggang maksiat kepada Allah, tidak ada rasa takutnya kepada Allah, dan tidak ada pengharapan tentang rahmatnya Allah, pengampunan dosanya. Ini zindik, hakikatnya hatinya benci kepada syariat Islam. Ya, entah hukum zina dan yang lainnya. Dia tidak suka dengan zina itu diharamkan atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa man 'abadallaha bil khaufi wahdah fa huwa haruri. Siapa yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya modalnya rukunnya hanya sekedar khauf, takut kepada Allah, maka dia haruri. Haruri itu adalah khawarij. Khawarij itu yang suka ngebom, bunuh diri dan yang lainnya. Haruri daerah Harura yang dibunuh, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, diperangi. Padahal mereka sebagiannya ada yang menghafal Quran, cuma Al-Quran tidak sampai kepada hanya jeroh ke kerongkongan mereka. Maksudnya apa? Mereka hanya sekedar menghafal Al-Quran tapi tidak mengetahui tentang hukum-hukumnya, tidak mengikuti ya hukum yang telah diajarkan Nabi SAW kepada para ulama sahabat Nabi SAW tentang tafsir Al-Quran tersebut, sehingga mereka membaca hanya sekedar sampai di kerongkongan saja, sehingga mereka cirinya adalah mengkafirkan pelaku dosa besar, seperti contohnya pembohong, pendusta, ya itu dosa besar, maka mereka hukumi kafir di dunia, di akhirat kekal selama-lamanya di neraka. Ini pemahaman Khawarij. Yang ketiganya kata beliau, man abadallaha ya birraja wahdah fahuwa ya murji atau murji'ah. Ya, siapa yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala modalnya rukun ibadah tersebut hanya sekedar pengharapan kepada Allah tanpa dibarengi dengan takut kepada Allah dan cinta kepada Allah, ibadah tersebut modalnya hanya sekedar harapan saja, roja, maka dia adalah ya murji'ah. Apa murji'ah? Murji'ah itu ya menentukan iman kepada Allah. Ya, ada namanya rukun iman, tapi ada namanya syarat iman. Ya, kalau rukun iman yang kita ketahui adalah 6 rukun iman dalam Islam. Adapun syarat iman ada 3, yaitu ya sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Al-Muzani, murid terdekat dan sahabat Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Muzani punya kitab namanya Syarhus Sunnah. Beliau menyebutkan syarat iman itu ada 3, berbeda dengan Murji'ah. Ya. Apa kata Ahlus Sunnah? Yang antaranya disebutkan oleh Imam Al-Muzani dalam kitabnya Syarhus Sunnah, yaitu iman itu adalah qaulun bil lisan ya wa amalun ya ma'a i'tiqadihi bil janan, yakni qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman itu harus wajib diucapkan dengan lisan, syahadat kan harus lisan, kemudian harus diyakini dalam hati, dan harus dibuktikan dalam anggota tubuh gerakan ibadah kepada Allah seperti salat, puasa dan yang lainnya. Makanya Abu Thalib tidak dikatakan mukmin, tidak berkatakan muslim. Kenapa? Dia hanya sekedar meyakini yang dibawa oleh Rasul benar, tapi tidak mengucapkan syahadat dan tidak mengamalkan amalan dalam Islam. Maka dia sekedar hanya dia meyakini, maka dia tidak mukmin, tidak muslim. Maka inilah ya pemahaman Murji'ah. Iman itu ya hanya sekedar diucapkan
ya tidak diamalkan, maka dia beriman. Makanya sebagian mereka menyebutkan iblis beriman, karena mereka yakin, iblis itu yakin bahwasanya Allah Jalla wa'ala ada. Adapun Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah itu adalah ya penuhi semua syaratnya. Diucapkan iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dalam anggota jawari seperti sholat 5 waktu dan amalan-amalan yang lainnya. Inilah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa, ya, yang menyebutkan, sebagian para ulama menyebutkan salat terdahulu, yakni siapa yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hub, dengan cinta, dengan roja, dengan harap, dengan khauf, dengan takut, maka dia fahuwa mukmin, dia beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka hendaknya kita benar-benar meyakini akidah manhaj salaf ini di atas kebenaran sebagaimana para salaf kita terdahulu. Semakin yakin kita ibadah kepada Allah, maka penuhi syaratnya, ibadah tersebut diterima Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian penuhi rukun-rukun ibadah tersebut, yakni 3 yang kita sebutkan di atas. Amalan-amalan begitu banyak kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita cukupkan dengan apa yang telah datang dari Nabi Muhammad SAW. Kita bangga dengan Islam, maka amalkan selagi masih kita hidup di tengah-tengah orang-orang atau saudara-saudara kita yang telah meninggal, wafat duluan, ataupun dia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, mereka berkata, fa saddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, tangguhkan, kalau bisa ditangguhkan maka aku pasti menjadi orang yang saleh, ya, dengan sebab amal soleh. Di antaranya dia sebutkan sedekah. Kenapa? Karena sifat ini surat Munafikun, karena di antara sifat orang munafik adalah pelit, tidak mau sedekah. Artinya orang yang hidup di dalam kubur, ya, di dalam kubur dia ingin hidup kembali untuk beramal saleh, ya, untuk beramal saleh. Dan kita masih diberikan nyawa untuk bebas melakukan amal saleh apapun. Di antaranya, sebelum kita akhiri khutbah Jumat kita, ya, ada amalan yang terkadang kita melupakan amalan tersebut, mungkin karena kesibukan kita dalam perkara mengais rezeki, ya, ataupun perkara-perkara dunia yang lainnya, sehingga amalan yang begitu hebat kita lupakan, karena kita dilupakan untuk kembali kepada negeri kita sesungguhnya, karena kenyamanan atau kenikmatan mendapatkan nikmat di dunia. Maka amalkan ini kaum muslimin. Mungkin pada hari Jumat ini kita belum mampu mengamalkannya, maka Jumat berikutnya kita mengamalkannya, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah hadis yang sahih, disahihkan Syekh Albani, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensahihkannya, dan Syekh bin Baz juga mensahihkannya, para ulama sahih. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini amalan hanya ada pada hari Jumat. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ghassana yaumal jumu'ati wa ightasala. Amalkan ini, syaratnya penuhi, maka antum akan mendapatkan setiap langkah antum pahala sholat malam penuh setahun. Setiap langkah dihitung setahun, Pak. Dan setiap langkah pahala puasa penuh dan sholat malam penuh. Setiap langkah, kita dari belakang pondok itu ada 10 langkah. Kalau 10 langkah mungkin lebih, hitunglah 10 langkah, berarti 10 tahun. Pahala apa? Pahala puasa. Ini kita berat puasa 10 tahun. Pahala sholat malam, kita berat untuk sholat malam. Tapi ini dihitung setiap langkah kita, pahala tersebut ini luar biasa. Adanya hanya pada hari Jumat. Bahkan bisa melampaui amalan malam Lailatul Qadar. Kalau langkahnya semakin banyak juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah dihitung setahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini syaratnya, penuhi syaratnya. Yakni man ghassala yaumal jumu'ati wa ightasala. Siapa yang dia mandi janabah pada hari Jumat. Ya, mandi janabah pada hari Jumat. Ya, kata para ulama, aujama'a zawjatahu, ya, fa'aujabal ghusl. Ya, ini dia menggauli istrinya sampai dia menyebabkan mandi janabah. Ini amalan, ya, tidak bisa dilakukan oleh para jomblo, ya. Namun ya kita berharap, ya, dengan mandi sunnah hari Jumat sungguh-sungguh, ya, sebagian ulama, ya, menjelaskan hadis di atas adalah mandi sunnah betul-betul. Ya, kalau mau lepas dari khilaf maka hubungan badan. Ya, tapi kita berharap yang belum nikah juga mandi sunnah hari Jumat mendapatkan syarat ini juga. Allahumma amin. Ini syarat yang pertama. Tapi yang sudah menikah rugi kalau tidak hubungan badan pada hari Jumat. Bukan malam Jumatnya, tapi hari Jumat dalam hadis ini. Amalkan ini kaum muslimin. Ya, habis sholat subuh sebelum khotib naik mimbar,
Ya, kedua, wabakara wabadzakara, pagi-pagi ke masjid minimal sebelum khatib naik mimbar atau dia mendapati khatib yang pertama. Ya, sebelum khatib naik mimbar lah ke masjid. Ya. Jika tidak terpenuhi syaratnya. Kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa masya wa lam yarkab. Jalan kaki tidak naik kendaraan. Makanya kalau langkahnya semakin banyak, jalan kaki semakin besar, setiap langkah dihitung setahun pahala puasa penuh, setahun pahala sholat malam penuh. Ya. Lakukan, kata saya Sulaiman Ar-Ruhaili, sebulan sekali. Kita bisa seminggu sekali, karena di Arab itu panas. Kita di Indonesia bisa kita lakukan sepekan sekali. Syarat yang kedua, wadana minal imam, mendekat kepada imam. Bisa pertama atau yang semisalnya, kalau saf pertama penuh, ya dia mendekat kepada imam. Ini syarat yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, fastama walam yalhu. Dia mendengarkan khatib berkhutbah, tidak berbuat sia-sia, tidak berbicara, tidak berbuat yang sia-sia. Maka apa kata Rasulullah? Kana lahu bi kulli khatwatin amalu hasanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka dia pahala baginya dihitung Allah Subhanahu wa taala setiap langkahnya, setahun puasa penuh, setahun salat malam penuh. Fa subhanallah, ini hadis sahih. Maka lakukan amalan ini sebelum kita wafat. Karena seorang nanti di dalam kubur dia ditemani dengan amal saleh dia. Istri yang cantik, amalan yang banyak, hafalan yang banyak yang antum lakukan tidak diamalkan, maka sia-sia amal saleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Ada di depan kan? Depan. Apa? Di depan apa? Aja. Ya. Sawu sufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamam as-salat. Lurus dan rapatkan sufuf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.